tapi di sisi lain, makin tinggi harga makanannya, makin males juga orang buat belinya. I don't have the money to buy fast food anymore. Won't you just miss the days when fast food was actually cheap? Kita lihat harga fast food yang di kita deh. Itu menurut lu masuknya udah kemahalan atau masih pantas harga segitu? Gue mau bahas industri fast food lagi. Soalnya yang ini nih, gue ngelihatnya unik nih. Jadi di saat di beberapa negara merek-merek fast food besar tuh lagi pada diboykot, sampai nilai sahamnya pada turun kan. Ternyata di Amerikanya sendiri, fast food tuh juga mulai ditinggalin loh. Bedanya kalau yang di Amerika itu ditinggalinnya bukan gara-gara boykot, tapi lebih ke karena harganya yang makin mahal. Jadi bener-bener dengan naiknya harga fast food ini ngebikin masyarakat Amerika jadi pada mikir nih. Ini kan makanan nggak sehat. Kalau harganya makin mahal, ngapain kita keluar duit banyak cuma buat nyakitin diri kita? Jadi banyak yang mikir gitu. Tapi kenapa ya harga fast food di Amerika jadi makin mahal? Apa ini murni masalah inflasi aja atau sebenarnya ada alasan lain nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa harga fast food di Amerika makin meroket. Apakah ada hubungannya sama boykot-boykotan? Di Learning by Googling. Jadi kalau di Amerika biasanya orang-orang tuh beli makanan fast food tuh karena harganya murah kan. Cukup beda ya sebenarnya ya sama di sini ya. Kalau di kita kan ya fast food tuh cenderung dianggap mahal kan. Banyak makanan lokal yang lebih murah kayak misalnya warteg. Nah tapi di negara-negara lain khususnya di Amerika, fast food tuh selama ini udah jadi makanan yang murah dan terjangkau banget nih. Makanya kalau di sana buat orang-orang yang mobilitasnya tinggi, yang nggak sempat masak di rumah, yang harus nyari sarapan dan makan siang di luar, ya pilihan yang paling oke ya apalagi kalau bukan fast food. Udah kan penyajiannya cepet, makanannya enak, harganya juga murah lagi kan. Tapi masalahnya sekarang, poin murah yang selama ini jadi citra rasa fast food di Amerika ini tuh makin kesini tuh makin hilang nih. Soalnya harga makanan fast food di Amerika dari waktu ke waktu tuh ngalamin kenaikan terus nih. Sampai akhirnya sekarang di Amerika, fast food tuh udah dianggap sebagai makanan mewah, dianggap sebagai makanan luxury. Karena harganya yang mahal banget. $17 for 3 Filet-O-Fishes at McDonald's? Are you kidding me? I don't have the money to buy fast food anymore. Won't you just miss the days when fast food was actually cheap? Kalau menurut Fox sebenarnya kenaikan harga fast food yang dirasain sama konsumen tuh udah dimulai sejak awal pandemi. Soalnya waktu itu kan perekonomian kan emang lagi down banget kan. Inflasi waktu itu kan cukup tinggi yang ngebikin harga-harga tuh jadi mahal. Termasuk ya di sini harga makanan fast food. Tapi terus sekarang setelah tingkat inflasi cenderung balik lagi ke awal, cenderung balik lagi ke masa-masa sebelum pandemi, harga fast food tuh masih tetap tinggi, bahkan terus naik nih harganya nih. Dan gara-gara ini jadinya konsumen tuh ngerasa keberatan. Mereka tuh ngerasa kalau kenaikan harga ini tuh udah kebangetan. Kalau menurut Danilo Gargiulo, analis di Bernstein, dia bilang sebenarnya selama pandemi konsumen tuh ngewajarin kenaikan harga-harga ini. Karena ya mereka juga sadar kalau ekonomi tuh lagi turun dan inflasi tuh lagi tinggi-tingginya. Ya namanya pandemi kan. Jadi awalnya tuh nggak dimasalahin. Yang jadi masalah tuh justru sekarang. Setelah semuanya membaik, kok harga fast food bukannya turun, ini malah naik terus ya. Baru tuh itu masalah tuh. Apalagi padahal di bulan Mei 2024 kemarin, tingkat inflasi tuh lagi ada di titik terendah dalam 6 bulan terakhir loh. Tapi kok nggak ngaruh sama harga fast food ya? Tetap naik harganya. Dan gara-gara ini, konsumen jadi pada nganggepnya ini harganya udah nggak worth it banget nih. Udah terlalu mahal nih. Duit segitu mending dipakai makan di restoran full service aja daripada buat makan makanan sampah. Makin hari makin banyak tuh yang mikir gitu tuh. Dan efeknya kalau menurut Reuters di bulan September 2023 tahun lalu lintas transaksi di seluruh industri fast food tuh ngalamin penurunan sebanyak 4,2%. Dan ingat, penurunan ini tuh terjadinya masih di bulan Septembernya ya, masih belum ada boykot-boykotan jadi. Tapi tetap trennya tuh udah turun waktu itu. Terus kalau menurut survei dari LendingTree disebut, buat di Amerika sendiri, sebanyak 78% orang dewasa Amerika nganggep kalau fast food sekarang adalah makanan mewah karena harganya yang mahal. Terus 60%-nya juga bilang kalau mereka tuh bakal ngebeli fast food lebih jarang dari biasanya karena ya harganya udah makin mahal nih. Dan ya kalau udah dianggap makanan mewah gini, emang orang-orang tuh bakal jadi jarang beli sih ya. Emang naik harganya seberapa parah sih? Kalau menurut Sarah Senatore, analis restoran di Bank of America, dia bilang setiap tahunnya harga makanan di restoran cepat saji, di restoran fast food itu tuh selalu meningkat. Naik sekitar 2% tiap tahunnya. Jadi kalau dibandingin dalam satu dekade, kayak dari 2014 ke 2024, itu kenaikannya tuh antara 39% sampai 100%. Edan juga nih. Atau kalau mau ngeliat harga per menunya, kita bisa ambil contoh dari menu McD deh. Kayak misalnya McChicken-nya. Di tahun 2014, harga McChicken tuh cuma $1. Di tahun 2024 udah naik jadi $2,99.
Naik 199% berarti. Atau contoh lainnya misalnya burgernya McD Amerika yang namanya Quarter Pounder deh. Nah itu di tahun 2014 harganya tuh cuma $5,39. Di tahun 2024 udah jadi $11,99. Naik 122%. Atau contoh lagi, satu lagi yang bahkan jadi bahan kritik sekarang, itu tuh menu ini nih, combo Big Mac. Yang sekarang tuh dijual dengan harga $18. Atau ya kalau dirupiahin hampir 300.000 ya. Yang jelas menurut banyak orang ini tuh terlalu mahal, terutama buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang penghasilannya tuh di bawah $49.000 per tahunnya. Dan buat yang penghasilannya di atas $100.000 per tahun juga, walaupun mungkin mereka mampu nih ya, tapi ya mereka juga nganggep kalau harga fast food sekarang tuh udah nggak masuk akal, udah terlalu mahal. Dan ini kalau ngomongin burger harga 300.000, gue jadi inget pas final Liga Champion 2023 sih, yang Inter lawan City. Itu kan kebetulan kan gue datang ya ke sana ya. Mereka jual burger, pas gue beli, gue lupa berapa euronya, tapi emang harganya tuh segituan, 300.000, cuma burger satu gitu doang. Mana nggak enak lagi. Itu aja kesel gue kan, gimana ini menu reguler McD-nya harganya segini terus. Wah pasti ya emosi orang-orang, mending gak usah beli sekalian pasti kan. Tapi kalau di kita tren kenaikan harganya nih kayak gini juga gak sih? Soalnya ini yang di Amerika ya, masuknya emang udah ngaco sih. When looking at fast food menus nationally, here are the average prices for fries from McDonald's, a Happy Meal, and a burger combo from Burger King. But I paid even more than that. Here are the prices at fast food locations by the NBC offices in Midtown Manhattan. Dan harga fast food yang makin mahal gini juga tuh sebenarnya ada beberapa alasannya nih. Tapi alasan utamanya tuh emang karena harga bahan makanan dan tenaga kerja yang meningkat. Jadi kalau menurut The Cold Wire, harga berbagai bahan makanan, terutama daging sapi sama daging ayam, itu kan emang melonjak kan selama pandemi kan. Soalnya ya waktu itu banyak banget kan ternak yang harus dimusnahkan karena penyakit dan segala macamnya. Jadi ya pasokan ternaknya jadi cuma dikit nih. Terus bencana kekeringan juga bikin harga gandum yang nantinya diolah jadi roti tuh jadi lebih mahal. Dan selain bahan pokok sama tenaga kerjanya, hal-hal lain yang termasuk dalam rantai pasokan juga tuh harganya tuh meningkat selama pandemi. Jadi selain lebih mahal di perkebunan sama peternakannya, di transportasi bahan makanannya juga tuh jadi lebih mahal biayanya. Belum lagi biaya pemotongan segala macam itu juga jadi lebih mahal tuh selama pandemi tuh. Jadi ya secara keseluruhan makanya harganya jadi naik selama pandemi. Nah masalahnya kalau menurut Jim Salera, analis di Stephens & Co, dia bilang sekarang tuh harga komoditas tuh sebenarnya udah mulai normal lagi. Udah mulai balik kayak semula lagi harga-harganya. Dan dengan tren kayak gini harusnya ya harga-harga bahan makanan seafood juga tuh ya ikutan turun. Harusnya udah nggak semahal itu. Harusnya. Makanya menurut dia sekarang yang bikin harga fast food jadi naik tuh bukan masalah bahan makanannya, tapi justru kenaikan biaya tenaga kerjanya. Jadi kalau kata Jim Salera, restoran fast food sekarang tuh harus naikin gaji karyawan mereka buat narik minat pegawai baru sambil mempertahankan staff yang mereka punya. Apalagi setelah The Great Resignation di tahun 2021, itu kan banyak banget kan orang yang berhenti dari kerjaan mereka buat nyari gaji, tunjangan, dan kondisi kerjaan yang lebih baik dari kerjaan lama mereka. Dan termasuk yang banyak resign di sini tuh ya para pegawai restoran fast food. Kenapa pada resign? Soalnya banyak yang ngerasa kalau gaji yang mereka terima tuh nggak sebanding sama beban kerjaannya. Belum lagi kalau tempatnya rame banget atau ada customer yang rese-rese nyusahin gitu, itu ngadepin gituan tuh kan nggak ada bonusnya. Jadi kebayang kan, beban kerjanya banyak, tapi upah yang mereka terima tuh cuma sekitar $7-9 per jamnya. Ya resign lah semuanya udah, dan gak ada yang mau lagi kerja di resto fast food. Dan karena udah banyak yang gak tertarik buat kerja di sana inilah, makanya akhirnya restoran-restoran fast food yang sebelumnya ngegaji pegawai mereka pakai upah minimum, itu mereka mulai naikin gaji pegawainya. Biar mereka pada tetap stay, biar pegawainya pada tetap mau kerja sama mereka. Oke. Ya emang harus dipancing pakai duit sih ya kalau gituan tuh ya. As things normalized after COVID, you still see a higher amount of job openings and less people coming in to fill those jobs. Jadi kalau menurut restoran Dive, walaupun sebagian yang kerja di restoran fast food gini tuh kebanyakan remaja usia 14 tahun ke atas atau anak-anak kuliahan yang mau nyari duit tambahan, tapi banyak juga yang ngejadiin pekerjaan ini sebagai mata pencarian utama. Nah, kalau mata pencarian utamanya cuma upah minimum doang kan ya ini nggak akan cukup buat hidup dong. Apalagi buat menuhin biaya hidup di Amerika. Sulit banget kan itu. Makanya akhirnya tadi kan banyak karyawan yang resign ya buat nyari kerjaan yang lebih baik. Biar nggak upah-upah minimum banget lah.
Terus selain itu, selain banyak yang resign dan kerjaannya kurang diminati, ada juga negara bagian yang ngeluarin undang-undang baru yang ngatur upah minimum pekerja restoran fast food. Negara bagian yang kayak gini tuh contohnya tuh California. Iya, jadi pemerintah negara bagian California ngatur supaya upah minimum pegawai restoran tuh naik jadi $20 per jamnya. Kalau sampai ngegaji di bawah itu berarti dianggapnya udah melanggar hukum tuh. Terus selain di California, di beberapa negara bagian lain, upah minimum pegawainya juga pada meningkat, walaupun ya nggak nyampe $20 kayak di California tadi. Nah, dengan situasi kayak gini, kebayang kan lu, udah kerjaannya sepi peminat sama ada aturan minimal di beberapa daerah tadi, ya akhirnya gaji pegawai fast food emang harus dinaikin. Dan karena kenaikan upah pegawainya inilah, makanya harga makanannya jadi ikutan naik. Jadinya kayak otomatis tuh, makin tinggi upah yang dibayarin ke pegawainya, ya berarti makin mahal juga harga makanannya. Tapi di sisi lain, makin tinggi harga makanannya, makin males juga orang buat belinya. Nah loh, jadi gimana tuh? Tapi kenaikan ini ada hubungannya sama boykot nggak? Nah, ini bisa dibilang nggak ada hubungannya. Soalnya kalau menurut Times, walaupun di beberapa negara mayoritas muslim tuh keuntungan restoran-restoran fast food yang diindikasi mendukung Israel emang relatif turun, tapi bisa dibilang harganya tuh nggak ada perubahan loh. Jadi iya, profitnya emang pada turun, tapi tetap harga makanannya nggak berubah, tetap segitu-gitu aja. Ya kayak di kita aja, di kita kan boykotnya cukup gencar ya, tapi harga produknya kan cenderung sama. Malah jadi banyak promo tuh biar makin narik orang. Jadi ya based on ini bisa dibilang kenaikan harga makanan fast food di Amerika tuh emang bukan karena boykot, tapi karena faktor-faktor yang tadi. Ya kayak yang tadi gue bilang di awal lah, ini kenaikan harganya kan paling berasanya tuh di Amerika, yang bukan negara mayoritas muslim dan cenderung minim boykot kan di sana kan. Atau kalaupun emang boykot ada pengaruh, yaitu pengaruhnya tuh bukan ke kenaikan harga, tapi lebih ke keuntungan si restorannya yang jadi turun. Jadi ya dengan ini bisa dibilang, hampir bisa dipastikan kenaikan harga makanan fast food di Amerika tuh bukan karena boykot ya, tapi lebih karena faktor-faktor tadi, terutama faktor kenaikan gaji pegawainya. Ya kalau mereka nggak naikin gaji, nanti nggak ada yang minat buat kerja sama mereka, kalau gitu gimana jualannya coba? Jadi ya emang ini satu-satunya jalan sih menurut gua sih. Naikin gaji, walaupun jadinya harga makanannya juga naik. Dan jadi banyak orang yang jadi malas beli makanannya. In a message on LinkedIn, McDonald's CEO Chris Kempczynski wrote that the burger chain is experiencing a meaningful business impact due to the war and associated misinformation. All of this in the Middle East and beyond because of the war in Gaza. He added, "This is disheartening and ill-founded," pointing out that many of the restaurants are operated by local owners. Tapi dengan harga fast food yang mahal banget gini, ini ada sisi positifnya loh. Soalnya jadi banyak konsumen yang lebih milih buat masak sendiri di rumah. Dan itu jelas lebih murah sama lebih sehat juga kan. Jadinya orang-orang tuh mending bawa bekal aja udah buat makan di kantor daripada makan siang di restoran-restoran fast food yang mahal. Tapi ini bukan berarti semua orang jadi stop beli fast food ya, enggak. Yang nyisa tetap beli fast food juga ada walaupun sedikit. Nah, yang nyisa-nyisa ini, yang tetap beli fast food ini, kalau menurut Business Insider, mereka tetap lebih milih fast food walaupun harganya mahal. Soalnya menurut mereka, fast food tuh udah pasti, udah jelas kualitasnya. Brandnya juga brand besar kan. Jadi ya mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting ya makanannya jelas. Masih ada tuh yang mikirnya kayak gitu tuh. Tapi emang brand fast foodnya sendiri nggak ada solusi buat ini. Nah dari pihak restoran fast foodnya sebenarnya mereka juga tuh udah nyoba banyak cara biar tetap ada produk murah yang mereka jual. Contohnya kayak McD. Kalau menurut Boston Herald di bulan April 2024 kemarin, McD tuh ngumumin kalau mereka bakal bikin paket harga $5 doang. Yang isinya ada sandwich ayam, kentang, nugget, sama minuman. Dibikin tuh paket hemat dapat semua. Tapi entah kenapa paket itu cuma ada sebulan doang. Abis sebulan, gone udah nggak ada. We must be laser focused on affordability, which means good entry-level price points available every day. In the markets where we're doing this well, the business is outperforming. In some markets, however, it's clear we still have opportunities to strengthen our proposition. Terus selain McD, di bulan Februari kemarin, Wendy's juga tuh sempat ngumumin kalau mereka bakal pakai harga yang dinamis. Maksudnya harga dinamis tuh gimana? Jadi di pengumuman itu mereka bilang kalau mereka tuh bakal pakai AI yang bakal nganalisis selalu lintas atau transaksi pasar di tiap jamnya. Nah, based on hasil analisisnya nantinya AI-nya tuh bakal ngubah-ngubah harga menu sesuai sama keramaian pengunjungnya. Canggih juga ya. Jadi contohnya misalnya jam 12 siang deh, jam makan siang kantor tuh. Pasti rame tuh kan yang makan kan. Nah di situ AI tuh bakal nganalisis. Oh, di jam ini banyak pengunjungnya. Banyak yang beli menu A sama menu C. Berarti harga menu A sama menu C harus kita naikin nih. Hahaha.
Nah dari situ langsung naik deh tuh harga 2 menu itu. Tapi nanti kalau restorannya udah sepi, itu harganya jadi turun lagi. Jadi bener-bener harga per menunya tuh ya tergantung peminatnya. Kalau peminatnya banyak ya berarti menunya lebih mahal dari biasanya. Tapi terus kebijakan harga yang dinamis ini, walaupun belum sempat di-launching, itu langsung banyak ditentang dan dikritik. Orang-orang pada nganggep kalau sistem kayak gitu tuh nggak jelas. Mana boleh jualan kayak gitu, harganya berubah-ubah gitu. Dan gara-gara respon yang negatif banget ini, sehari setelahnya, Wendy's langsung narik pengumuman tadi. Di-cancel tuh sama mereka tuh sistemnya tuh. Sambil mereka bilang kalau Wendy's nggak akan naikin harga. Yang ada, kita mau ngasih banyak diskon. Ini terasa paniknya ya. Dan kalau harga dinamis kayak tadi beneran diterapin, kalau menurut survei dari Landing Tree disebut, 72 responden bilang kalau mereka bakal milih makan di jam kerja aja udah. Karena kan pasti kan restorannya lebih sepi kan, yang berarti harganya juga jadi lebih murah. Ya daripada makan di jam makan siang kan, udah kan lebih rame, lebih mahal juga. Tapi ya karena sistem gini nggak sempet diterapin, jadi kita nggak tahu nih efek di lapangannya bakal jadi kayak apa. Apa tahu-tahu malah bergeser semua jam makan orang karena semuanya nyari waktu restorannya sepi. Kita nggak tahu tuh, karena sayangnya ya belum sempat diterapin ini. Penasaran juga ya. Now Wendy's saying, whoa, 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 that is absolutely not the case here, with no plans to raise prices when customers are visiting the most, like we see with surge pricing like Uber and Lyft. Rather, Wendy's says it plans to use AI technology, like you said, to have the flexibility to change menu items on digital menu boards and offer value and discounts during the day. Dan sejauh ini kayaknya harga-harga makanan fast food di Amerika tuh masih bakal tetap mahal sih. Soalnya yang bikin naik kan upah pegawainya kan, bukan karena ada masalah ekonomi atau inflasi kan. Jadi ya buat ngasih gaji yang lebih baik, mau nggak mau harga makanan juga harus naik. Kecuali kalau perusahaan fast food yang ngambil step-step yang lain ya, yang mungkin bisa bikin harga menunya jadi lebih murah lagi. Tapi ya so far nggak ada indikasi ke arah sana sih. Mereka lebih milih buat mahalin menunya sih. Tapi menurut lu gimana nih? Kita lihat harga fast food yang di kita deh. Itu menurut lu masuknya udah kemahalan atau masih pantas harga segitu? Silakan komen. Prices in general across the economy very rarely ever come down once they've been reset higher. One of the reasons for that is wages, once they're reset higher, very rarely get pushed back down and reset lower. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang kenapa harga fast food di Amerika tuh menu-menunya jadi pada naik. Dan ternyata bukan karena boykot ya. Lebih karena ya mereka harus naikin gaji pegawainya kalau emang pengen masih ada yang kerja di sana. Tapi menurut lu ini serangan ke fast food jadi kayak double combo gak sih? Di negara-negara mayoritas muslim mereka kena boykot kan yang ngaruh ke pendapatan mereka. Di Amerikanya sendiri mereka juga makin ditinggal sama orang-orang sana. Karena harga mereka makin mahal. Tapi kalau harganya nggak dimahalin, mereka jadi nggak bisa ngegaji pegawai. Jadi ya serba salah nih. Bener-bener kehantem banget nih fast food nih sekarang nih. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.